lagi bersama kami. Jadi mohon maaf tadi ada iklan dan kakak Haliar juga terpaksa tidak bisa melanjutkan perjuangan ya. Sayang sekali ya yang mulia. Benteng Takeshi ini. Ngobrol. Itu kalau kalian lihat ya di belakang layar tuh pada ngobrol gitu. Jangan kita di sini dipaksa jadi boneka lah ya. Di belakang tuh ngobrol. Iya, kami ini dipaksa nggak dikasih makan. Iya, kami itu kalau kalian tahu disekap. Iya ini. Kalian tahu kan topeng monyet ya, monyet. Nah, kami itu diperlakukan seperti itu. Diperlakukan seperti itu maksudnya. Kita nggak dikasih makan. Paksa kerja terus ya. Eksploitasi. Ya maksud eksploitasi anak. Jadi tolong laporin Tegar. Gue bercanda. Oke, kembali lagi ke topik sebelumnya ya, tentang IPA IPS nih. Mungkin karena apa ya? Karena kami jurusannya masuk sosum, jadi kami mau ngejelasin dikit nih pengalaman kami waktu udah masuk kuliah sosum tuh gimana sih. Ini berdasarkan pengalaman ya, mungkin dari pengalaman orang lain bakal beda-beda, tetapi mungkin ini bakal jadi sedikit gambaran ya, terutama yang mau masuk sosum ya. Soalnya mungkin saintek nantilah ada bintang tamu. Apa ya? Kalau dari aku sendiri nih, ekspektasi masuk sosum tuh ya mungkin karena sebelumnya juga IPS, gak terlalu berekspektasi bakal lebih gimana, tetapi ternyata gimana. Iya. Pertama juga ya pastilah jelas ya dari cara belajar, cara dosen, bla bla bla, tetek bengeknya. Terutama ya ternyata di sosum juga, terutama gitu ya, bahasa Indonesia ya gak sekedar kayak di SMA gitu. Di SMA kan cuman belajar apa aja ya? SPOK, SPOK, paragraf, bikin teks apa ya, narasi, eksplanasi, prosedur itu, tata cara bikin prosedur kompleks kalau nggak salah. Buat dede-dede yang masih sekolah, yang masih belajar yang begituan, komen ya belajar apa aja bahasa Indonesia. Tapi ternyata ya banyak sesuatu yang lebih kompleks gitu di bahasa Indonesia juga, dan itu juga pasti ya berlaku di jurusan sosum yang lain. Jadi di SMA mah cuman apa ya, kayak melihat permukaannya doang gitu. Kalau misalkan nanti kuliah, kalian bakal lebih menyelami apa sih ilmu-ilmu yang kalian minati gitu. Misal kayak apa ya, geografi, sosiologi, pasti lebih mendalam gitu. Kenapa ada teori seperti ini, ada teori seperti itu pasti dipahami gitu waktu kalian kuliah. Jadi pastilah waktu kuliah mah, menurut apa ya, saya juga kan banyak ya teman-teman yang saintek. Saya sama aku ngomong nanti tepar dulunya. Saya. Jadi ya sama gitu ya, sama-sama pusing gitu ya. Gak cuman saintek doang, tapi sosum juga sama gitu. Kesulitannya juga ya sama sulit, cuman ya karena beda bidang. Karena beda bidang ya nggak bisa di-compare, tapi ya sama-sama sulit gitu dengan jurusannya masing-masing. Jadi intinya kalau masalah bahasa Indonesia pelajaran SMA gitu ya, berarti kan nggak ada bedanya ya. Maksudnya yang ngambil IPA atau IPS sama-sama belajar bahasa Indonesia, karena kan itu termasuknya ya bahasa gitu. Maksudnya dipelajari secara umum gitu, tidak ada pengecualian yang IPA belajarnya bukan bahasa Indonesia, misalnya bahasa Inggris aja, nggak gitu. Cuma memang kalau boleh jujur gitu ya, kalau udah masuk kuliah bahasa Indonesia ya betul seperti yang dikatakan tadi gitu. Maksudnya kita lebih menggali lagi lebih dalam gitu, apa yang sebetulnya waktu di SMA cuma disampaikan secara permukaan gitu, tapi begitu sekarang di kuliah kita menggali lebih dalam lagi gitu. Seperti halnya bahasa kan maksudnya sosum ya. Kita juga kadang suka mikir gitu, kalau saya pribadi gitu, belajar bahasa Indonesia yang kira-kiranya apa ya, nggak terlalu berat lah gitu kalau di-compare sama saintek misalkan kimia murni atau apa gitu, matematika, pendidikan matematika kan berat banget ya. Itu maksudnya orang-orang yang emang teliti banget lah gitu, dari SMA atau dari SMP mungkin menekuni matematika, mereka nggak bosan gitu sampai sekarang kuliah menekuni matematika. Dan ketika menyelesaikan satu soal yang menurut saya susah, saya kagum gitu, maksudnya wah
jago nih anak matematika gitu ya, maksudnya tentang pelajaran matematikanya jago, dan begitu pun mungkin sebaliknya mereka gitu ketika mandang kita yang bahasa Indonesia bisa menulis puisi atau misalnya bikin sesuatu yang artikel misalkan esai gitu, mereka juga pasti akan salut gitu sama kita. Jadi masing-masing saling saling mengagumi lah istilahnya gitu, tidak ada yang mandang saintek tuh rendah atau sosum tuh rendah, sama-sama saling menghormati lah gitu, karena kan itu cuma pilihan ya, beda pilihan aja gitu. Kalau misalkan kalian seperti saya nih ya, maksudnya udah bosan sama matematika, kimia, fisika, udah nggak mau pusing-pusing ngitung yang seperti itu ya masuk sosum gitu. Tapi kalau misalkan kalian emang senangnya ngitung segala macam ya tetap saintek aja gitu. Karena pilihan saintek. Selamat berpusing ria kalau menurut saya gitu ya. Ini pendapat saya pribadi gitu. Saya tidak menjelek-jelekan yang matematika atau yang saintek gitu, karena kan ya kembali lagi yang tadi punya jalannya masing-masing gitu. Terus semua ilmu juga pasti punya manfaatnya masing-masing lah buat kehidupan manusia lah. Pasti bahasa Indonesia, matematika semuanya pasti mempunyai perannya sendiri, meskipun orang awam mungkin gak terlalu ngerti gitu ya. Dampaknya apa, tetapi emang kalau misalkan kalian langsung terjun gitu kan, kalian juga bakal lebih paham gitu tentang ilmu-ilmu yang mungkin dari SMA atau SMP kelihatan remeh-temeh, tetapi ya bagus gitu. Contoh nyatanya ya, misalnya ada dua anggapan nih dari masyarakat umum gitu ya terhadap contohnya matematika sama bahasa Indonesia gitu. Yang mandang matematika ngomong, masa sih matematika aja harus pusing kayak gitu, maksudnya harus memperdalam persamaan segala macam, menghitung luas lingkaran, menghitung luas kubus segala macam, kan nggak akan kepake di kehidupan nyata. Ternyata kepake kan kalau kita mau beli rumah, ada tulisannya rumah 4 kali 15 meter misalnya. Kita kan pusing sendiri, kira-kira luasnya sih gimana ya. Tapi kalau misalkan kita memperdalam matematika atau kita tahu matematika, udah kebayang kan matematika. Ukuran rumah 4 kali 15 meter tuh segede gini gitu misalnya. Terus Indonesia misalkan, nggak bosan apa dari SD ya belajar bahasa Indonesia gitu ngomongnya kan. Banyak kayak gitu ya, karena ya itu pengalaman saya pribadi gitu, banyak yang ngomong gitu, nggak bosan apa dari SD belajar bahasa Indonesia, kan sama aja ya belajarnya SPOK gitu. Tapi ketika kita memperdalam ternyata lebih jauh dari itu gitu, maksudnya tidak cuma tentang SPOK tapi kita bisa contoh nih kakak Idu udah kayak guru-guru di ini ya, di Bimba Online gitu. Iya. Kak Idu ini kan ngambil Indonesia ya, atau linguistik gitu ya, khususnya linguistik, jadi lebih tahu lah gitu tentang struktur kebahasaan segala macam kan, ya tahu lah gitu maksudnya kedepannya prosesnya seperti apa gitu. Jadi tidak sekecil hanya tentang SPOK aja gitu, penting banget bahasa Indonesia tuh itu. Ini video ini bukan nakut-nakutin adik-adik ya, bukan ngasut juga gitu ya. Bukan ngasut, bukan nakut-nakutin, kuliah susah banget, enggak kok. Tetapi kalau misalkan kalian menyukai bidang tersebut, mencoba mencintai ilmu pengetahuan, dengan sendirinya juga kalian bakal enjoy gitu belajarnya. Ini mah hanya memberikan pandangan saja gitu ya. Siapa tahu kan kalian pada bingung gitu, maksudnya aduh aku kuliah ngambil apa ya, jurusan aku saintek, aku pengen sosum, bisa nggak ya? Bisa, saya bisa contohnya gitu, walaupun saya juga nggak pintar-pintar amat sih, maksudnya emang laki aja, cuma keberuntungan aja gitu. Merendah sekali ini, merendah untuk roket ya. Nah jadi jangan ragu lah gitu, maksudnya siapa tahu kan video ini bisa ngasih sudut pandang yang baru buat kalian gitu. Kalian yang masih bingung kira-kira bisa nggak dari saintek ke sosum atau dari sosum ke saintek, bisa aja sih, cuma itu mah tergantung dari kalian gitu, minat belajar kaliannya gimana gitu, sungguh-sungguh atau enggak. Kalaupun kesempatannya bisa tapi kalian nggak sungguh-sungguh kan ya percuma aja gitu, nggak akan bisa masuk gitu sih. Ya ini benar nih kata kakak Dapa nih, buat yang sosum juga gak menutup kemungkinan ya kalian bisa masuk saintek, ikut bersaing dengan teman-teman yang lebih dahulu belajar matematika, belajar angka-angka, hitung-hitung. Kalian juga bisa gitu bersaing. Banyak kok contohnya yang dari sosum, dari IPS tiba-tiba jadi dokter, ada banyak kok. Betul. Ya itu mah gimana niat kalian, seberapa besar keinginan kalian buat memasuki jurusan tersebut, seberapa gigih kalian mengejar impian kalian itu, ya kalian juga harus menunjukkan kegigihan itu dengan tindakan kalian gitu, dengan belajar mati-matian, jangan mati gitu ya. Kasihan orang tua. Karena
Kalau sampai mati ya nanti nggak ada yang masuk kuliah. Mm-mm. Belajar mati-matian ngapain? Terus kalau nggak ada yang masuk kuliah, dosen ngapain? Iya. Terus kalau dosen nggak ngapa-ngapain, Ngurus anak. nggak digaji. Ya intinya itulah ya, maksudnya semoga tercerahkan lah ya buat teman-teman yang masih bingung mau ngambil jurusan apa nanti, yang mau mempersiapkan SBMPTN atau seleksi mandiri mah nggak pakai tes ya, karena saya bukan seleksi mandiri. Gak tahu, Pakai tapi tes. kayaknya beda-beda sih ya. Pakai raport ya. Buat adik-adik yang tahu jalur mandiri kayak gimana, kalau setahu aku sih beda-beda sih tiap kampus Oh, ya. iya. Ada yang Oh, langsung yang pakai raport SNMPTN ya, bukan SBMPTN. SNM, ya SNM. Iya. Tapi ada juga sih beberapa kampus yang pakai jalur mandirinya yang dari nilai UTBK. Jadi Iya sih sekarang Heeh. agak rumit ya, ada UTBK segala macam. Heeh. Saya nggak ngerti itu apa nilai apa apa itu UTBK? Apa itu UTBK? Jadi pokoknya waktu dulu saya mah langsung itunya aja, prosesnya aja langsung, maksudnya langsung praknya aja gitu, nggak perlu ada apa ya, ada simulasi dulu segala macam gitu untuk tahu nilai kita berapa. Ya itu Iya. sih jadi apa ya? Jadi pengalaman tersendiri lah ya. Tapi ya kita jadi nggak tahu perkembangan sekarang kayak gimana gitu, ada UTBK segala macam. Jadi ada yang ngasih ini nih kamu nilainya segini, harus masuknya ke sini yang idealnya gitu. Ya. Emang enggak, karena ya nyoba-nyoba aja dulu mah gitu. Gimana keberuntungan aja gitu. Iseng-iseng berhadiah. Iya, iseng-iseng Ingat ya, ternyata. sekalipun sehebat apapun kalian, kadang bisa dikalahkan dengan orang yang hoki ya. Ada nih yang mati-matian, misal apa ya, kampus yang paling orang pengen apa ya, STAN misal. Banyak kan yang orang pengen masuk STAN yang udah belajarnya giat lah, terus apa ya, fisik dan segala persiapan buat tesnya udah disiapkan semaksimal mungkin, tapi tetap aja gitu gagal karena ada orang yang emang beruntung gitu, karena emang apa ya, rencana Tuhan atau rezeki mah emang buat orang yang tepat lah. Kalau misalkan emang benar-benar bercita-cita, ya jangan sampai menyesal. Jadi belajar, jangan lupa masuk peluang kepala sekolah. Jangan juga punya pandangan gini gara-gara apa? Gara-gara keberuntungan tadi jadi mikirnya nggak usah belajar lah nanti juga. Iya, jadi ngandelin hoki ya. Jadi Jadi kebalikan. Kita bakalan jadi orang yang beruntung gitu. Jangan. Usaha mah tetap harus gitu. Cuma masalah beruntung atau Iya. enggak kan ya gimana nanti gitu mah. Jadi nggak usah ngarepin keberuntungan aja Iya, tanpa belajar. karena keberuntungan bukan di tangan kalian, bos. Ingat ya, bocil-bocil. Keberuntungan bukan kalian yang ngatur. Kalian gak tahu kalian lagi beruntung atau enggak. Iya. Jadi jangan tiba-tiba sugan aja beruntung. Jadi nggak belajar gitu. Bego, bos. Jadi harus rajin-rajin belajar lah. Ini pengalaman ya. Iya. Terutama saya kerasa gitu, nggak terlalu maksimal belajar. Ya sebenarnya banyak penyesalan gitu kan, mungkin bisa lebih ngambil yang lain, tapi karena jalannya di sini ya disyukuri dan dijalani. Ya udah itu aja paling ya untuk episode kali ini gitu. Ya meskipun akhirnya cuma berdua, Iya. semoga video ini bermanfaat. bermanfaat ya, walaupun kita ngobrolnya agak kemana aja gitu ngalir dulu, tapi ya semoga kalian bisa memetik hikmah atau pelajaran dari Iya. apa yang kita share barusan gitu. Kita Iya. ngasih pandangan kita, pengalaman kita, semoga bermanfaat buat kalian gitu. Harus bermanfaat karena ini video serius ini. Iya. Ini Ini bukan serius. Ini channel bercanda-bercanda serius, ya. ini channel serius. Iya, ini Jadi kita harus channel berbobot. channel ilmiah ya. Ilmiah remaja. Channel berbobot gitu. Iya. Tapi kalau misalnya ada 1-2 kata yang kira-kira tidak berbobot ya nggak Iya. usah dimasukin ke hati lah ya. Iya, maaf lah. Kalau kata Maaf. Kafka kemarin apa ya? Cokot nu alusna, picen nu gorengna gitu. Jadi kalau kalian merasa Deng, bos. video ini bagus, ya silahkan jadikan referensi. Kalau misalkan kalian merasanya video ini jelek ya udah nggak apa-apa lah. Iya, kalau jelek juga usah hujat-hujat ya. Iya. Ingat, kalian itu manusia beradab ya. Orang-orang yang nonton video ini cuma orang yang beradab, orang-orang yang berakal ya. Kalau kalian mau menghujat, mau berkata-kata kasar, toksik, Jangan di sini. mikirlah. Kalau kalian berkata toksik segala macam berarti kalian bocil-bocil kematian. Toksik gitu, toksik banget. Udah jangan gitulah. Kita mau udah beda lah, udah agak dewasa gitu, menuju dewasa gitu. Jadi hal semacam itu ya disingkirkan lah gitu ya. Ya. Oke, terima kasih sudah menonton video tidak berguna ini.
Jangan ditonton video-video Jangan. selanjutnya. Jangan di-subscribe, jangan di-share. Kalau perlu jangan Report ya. ya jangan di-report lah. jangan sampai segitunya. Dislike aja lah kalau nggak suka. Dislike kalau nggak suka, kalau suka gak usah di-like. Biarkan channel ini seperti ini. Seperti ini adanya. Gimana nanti aja mau sukses atau enggak ya? Oke. Yang penting kita berbagi aja dulu. Iya. Terima kasih. Salam olahraga. Salam olahraga.